Betulkah ulama pewaris para nabi? Back to Quran. Nah teman-teman, pastinya kita sudah tidak asing dengan hadis yang mengatakan bahwasanya ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Betulkah informasi ini? Oke, langsung saja kita verifikasikan dengan Al-Quran. Nah pertama teman-teman, kita harus memahami kata al-anbiya dulu. Di dalam hadis ini kan disebut warasatul anbiya, tidak disebutkan warasatul rusul. Nah dalam konteks ini kita perlu mengetahui dulu bahwasanya informasi dalam Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama nubuat, yang kedua risalah. Nubuat berisi tentang informasi-informasi, ya terutama informasi masa lalu, masa kini, dan masa depan, gitu, termasuk akhirat. Nah yang kedua adalah tentang ayat-ayat risalah atau ayat-ayat yang berisi tentang hukum-hukum, perintah, larangan. Nah dalam hadis ini disebutkan warasatul anbiya, pewaris anbiya, artinya utusan dalam konteks ayat-ayat nubuat atau ayat-ayat informasi. Nah kenapa ayat-ayat informasi ini perlu ada pewarisnya gitu? Ya karena Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 67, likulli naba'in mustaqar fasawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh para anbiya ini ada masa dan tempatnya, ia akan terungkap gitu. Dan kelak kalian akan mengetahuinya. Jadi bukan waktu diturunkannya Al-Quran kamu akan mengetahuinya, nanti sesuai dengan ilmu pengetahuan engkau akan mengetahui informasi-informasi tersebut. Nah Allah tidak, atau hadis ini tidak berbicara tentang risalat atau perintah, larangan, hukum-hukum, karena dalam konteks ini Rasulullah sudah selesai menjelaskan. Apabila kita telusuri dalam Al-Quran, kata ulama, yang spesifik ulama itu hanya disebutkan satu kali saja dalam surat Fatir ayat 28, di mana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah teman-teman boleh merujuk pada Al-Quran surat Fatir ayat 27-26, ini Allah sedang membicarakan tentang makhluk biologis. Jadi kata ulama dalam ayat ini merujuk kepada ilmuwan atau saintis, tidak merujuk kepada ahli fikih seperti itu. Lagi pula kalau kita mengkaji ulang apa sih sebetulnya definisi ulul albab. Dalam Al-Quran kan ulul albab digambarkan sebagai orang yang mampu mengambil intisari dari keilmuannya. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah dalam ayat ini Allah menceritakan bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya termasuk siang dan malam, ada ayat-ayat untuk ulil albab, yaitu yang mengingat Allah baik berdiri maupun terlentang. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Jadi dalam konteks ulul albab ini sebetulnya ada beberapa ayat yang merujuk kepada orang-orang yang sibuk mempelajari tentang alam semesta. Nah siapakah orang-orang yang sibuk mempelajari alam semesta ini? Ya tentunya ilmuwan atau saintis. Lagi pula banyak kok fakta-fakta ilmiah yang dengan penemuannya justru memperkuat kualitas wahyu itu. Contohnya seperti teori Big Bang. Teori Big Bang ini mencetuskan bukan orang Islam, orang non-Muslim. Tetapi ayat atau indikasinya ada di surat Al-Anbiya ayat 30. Dan ini jauh lebih memperkuat kualitas wahyu. Kenapa? Karena yang mencetuskannya bukan orang yang membaca Al-Quran gitu. Tetapi apa yang dicetuskan sudah tertulis dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Kemudian penemuan laut. Dua laut yang tidak saling bercampur, yang berbeda jenisnya. Nah ini juga ditemukan oleh non-Muslim. Apakah non-Muslim itu baca surat Al-Furqan ayat 53? Enggak. Tetapi dengan penemuannya justru memperkuat kualitas wahyu. Jadi betul ketika Nabi mengatakan bahwasannya ulama ini pewaris para nabi, tetapi tidak merujuk kepada ahli fikih, ahli hadis, enggak, merujuk kepada ilmuwan yang sanggup menjelaskan ayat-ayat nubuat, ayat-ayat informasi tentang kejadian di alam semesta ini kepada orang-orang. Nah kita juga bisa menjadi pewaris nabi, asalkan kita mau bergelut dengan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu tentang alam semesta, agar kita menjadi pewaris nabi. Siapa sebenarnya ahli waris Nabi? Saintis atau ulama? Ada yang mengirimi saya sebuah video Ustadz di TikTok, yang videonya telah kita lihat barusan. Dari durasi video sepanjang 5 menit lebih itu, Pak Ustadz, intinya ingin menyimpulkan bahwa yang dimaksud ahli waris Nabi dalam hadis adalah saintis, bukan ulama ahli agama. Alasannya, pertama, karena ilmu para nabi yang dimaksud dalam hadis adalah informasi mengenai alam, bukan ilmu agama. Dan di masa kini para ulama ahli waris nabi, saintis, yang mampu menjelaskan keterangan Allah mengenai alam yang disebutkan dalam wahyu. Nah, kalau dilihat secara etimologi, bahasa, memang benar bahwa kata ulama bermakna orang yang mengetahui. Kata ini umum, bisa mengetahui apapun.
Namun perlu dicatat bahwa ulama dalam hadis disebutkan sebagai ahli waris Nabi, sedangkan yang paling utama dalam peninggalan para nabi bukan informasi alam maupun sains, tapi syariat, dan siapa yang paham syariat Nabi. Ulama syariat atau saintis. Kedua, dan ini yang paling fatal, Ustadz ini menyebutkan bahwa dalam Al-Quran kata ulama, hanya disebutkan sekali, yaitu dalam surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah hanyalah hambanya yang ulama. Dan katanya, dalam ayat ini yang dimaksud ulama juga saintis, bukan ahli fikih syariat, karena dilihat dari munasabah ayat kaitan ayat di redaksi sebelumnya pada ayat 27 menyebutkan tentang alam. Sampai sini masih belum aneh. Tapi kemudian Ustadz tersebut memberi contoh saintis alias ulama yang dimaksud yaitu penemu teori Big Bang yang seorang non-muslim. Ingat ya, non-muslim. Ini sangat fatal, padahal dalam ayat yang dia sebutkan sendiri menyebutkan ciri seorang ulama adalah takut pada Allah. Pertanyaannya, apakah saintis non-muslim penemu Big Bang tersebut takut pada Allah sebagai Tuhan? Bagaimana dia akan takut kalau dia sendiri tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Lantas bagaimana makna yang benar terhadap ayat tersebut? Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengutip penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berikut. An Ali an Ibni Abbas qauluhu inama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, qala allazina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadirun. Dari Ali dari Ibnu Abbas berkata bahwa firman Allah inama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Maksudnya mereka itu, para ulama, menyadari serta mengakui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya dengan merenungi serta mentadaburi segala hal yang ada di alam ini sebagai kuasa Allah dan ciptaan Allah sehingga timbul rasa takut. Wallahu a'lam.